Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara? Haleluya, kita bersyukur siang pagi ini ya. Ini adalah sesi kedua. Tuhan sudah menyertai sesi yang pertama boleh berjalan dengan baik ya. Kita mengikuti protokol yang sudah ditetapkan. Ya, nanti kalau mungkin ada kebiasaan yang baru, Bapak Ibu mohon dipatuhi ya. Arahan dari petugas-petugas yang mengarahkannya supaya kita bisa berjalan dengan tertib ya, dan protokolnya boleh berjalan sesuai anjuran pemerintah, yaitu kita cuci tangan, kita pakai masker tentunya, kita pakai hand sanitizer ya. Di dalam ruangan ibadah pun kita space kursinya memang sengaja diatur sedemikian rupa untuk menjaga jarak. Berikutnya kita juga akan melakukan ibadah perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Karena ini tidak seperti yang biasa, kami perlu sampaikan nanti yang melayani adalah dari petugas. Bapak Ibu Saudara-saudari cukup menadangkan tangannya saja, seperti ini. Ya. Nanti petugas yang akan memberikan. Ya. Jadi bukan kita yang mengambil-ngambil masing-masing satu persatu, tidak ya. Jadi kita cukup buka tangan begini dan petugas akan memberikan. Ya. Seperti itu. Dan yang berikutnya juga pengumuman yang mengenai kolekte Bapak Ibu. Kolekte biasanya kan kita pakai kantong kolekte ya Bapak Ibu. Tapi kali ini tidak kita lakukan dengan menggunakan kantong kolekte dan tidak ada kolektan. Tapi di depan sana, ya, depan meja, itu ada 3 kotak persembahan. Kita akan memberikan persembahan sebanyak 3 kali Bapak Ibu. Ya, itu bukan dipilih, tapi itu 3 kali ya. Jadi kita tetap tertib pada saat persembahan. Persembahan pun dilakukan setelah Bapak Gembala doa berkat. Ya, jadi di akhir kita mau pulang. Ya. Di sana ada 3 kotak yang berjejer, kita berikan persembahan kita sebanyak 3 kali. Oke. Dan juga nanti pada saat pulang, kami mohon tetap memenuhi protokolnya, yaitu dimulai dari depan yang keluar. Ya, nanti ada petugas yang akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Ya, dari depan keluar. Jadi bergilir ya, jangan belakang ikut-ikutan keluar dulu. Jadi mau nggak mau dari depan, belakangnya ikut, ya. Nanti diarahkan. Kita tetap jaga jarak, jangan sampai terlalu nanti bergerombol pada saat keluarnya. Ya, ibadahnya sudah tertib, keluarnya nggak tertib kan sayang ya. Nanti kita tetap tidak dianggap mematuhi, ya. Jadi mohon sampai keluar pun, sampai selesai pun kita penuhi protokol yang ada. Dan yang terakhir, saya pinjam sedikit ininya, punya anak saya ini, face shield, supaya tidak terlupakan, mumpung ini belum mulai. Di depan ada yang namanya face shield, atau ini seperti kaca helm ya. Itu adalah hasil karya dari mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Alkitab Immanuel Pacet ya. Mereka tidak ingin meminta dana dengan begitu saja, mereka membuat ini, ya. Bapak Ibu bisa mengganti atau memberikan donasi kepada mereka dengan memberikan uang pengganti bisa 20.000, bisa 10.000, bisa 5.000, terserah. Bahkan Bapak Gembala pun berkata kalau memang tidak ada kita ingin sekali silakan ambil. Tapi kalau kita mau belajar berkorban memberkati mereka, bisa diganti seperti itu ya, bisa 20.000 sesuai kerelaan kita Bapak Ibu, ya. Bisa 10.000, bisa 5.000. Di depan sana nanti ya. Oke, kita bisa pakai ini, bisa digerakkan kacanya ya. Untuk kesehatan kita semua. Saya rasa cukup pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kita siapkan hati kita, hidup kita Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan
Kalau dalam masa-masa pandemi ini Tuhan sudah menyertai kita, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, hampir 4 bulan kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Pastinya setiap kita sangat rindu untuk berhimpun, bisa beribadah bersama, mendengarkan Bapak Gembala beribadah, menyampaikan firman Tuhan secara langsung. Itu tidak bisa digantikan dengan teknologi yang mungkin walaupun bisa lewat YouTube dan sebagainya. Mungkin saat ini kita sebenarnya ingin paling tidak bersalaman, bahkan ingin memeluk. Tetapi saat ini tidak memungkinkan Bapak Ibu ya. Kita sudah sangat kangen tentunya dengan saudara seiman. Amin. Haleluya. Tuhan juga kangen kita semua. Bersama-sama kita mengucap syukur. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi ini Tuhan. Kami ada di rumah-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Kami ingin mengucap syukur. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Bersama saudara-saudara kami semua ya Bapa, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati sukacita-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melewati kami Tuhan, melewati bayang lembah-lembah maut Tuhan. Masa-masa sulit Tuhan, Kau terus sertai kami. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu ya Tuhan? Selain kami datang ke hadirat-Mu menyembah Engkau ya Bapa. Urapi, kuduskan kami semua Tuhan. Kami bawa korban syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah kami sebagai Raja, segala raja Tuhan, dipuji, ditinggikan, disembah. Berfirmanlah Tuhan menguatkan kami. Tubuh dan darah Kristus mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu, mengalahkan segala-galanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hormat kami hanya bagi Engkau ya Tuhan. Hanya ada satu kasih yang terindah dalam hidup kami. Karya terbesar bagi kami ya Tuhan. Kasih yang terindah, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan. Hati yang begitu mulia.
pujian dari hatiku. Selalu di setiap waktu. Tak akan pernah berubah. Karya terbesar, karya terbesar. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang kekasih. Kita puji syukur kepada Tuhan. Pengorbanan Tuhan Yesus lebih dari cukup. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar dalam hidup kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Lebih lagi karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, katakan haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Ada kuasa saat umatmu menyembah Engkau Tuhan, merobohkan tembok-tembok musuh Tuhan, menghancurkan kuasa maut Tuhan. Oh, berkuasa selamanya.
Haleluya, haleluya, lebih lagi. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba, bagi Yesus Tuhan yang duduk di tahta. Haleluya. Oh ya Rama lama 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 se. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba. Sekali lagi, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Memiliki kuasa yang besar ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah pagi ini kami ingin lebih lagi bersekutu dengan Engkau, bersuka cita. Keadaan tidak membuat kami kalah, keadaan tidak membuat kami takut. Tapi keadaan itu kami kalahkan dengan iman kami, dengan puji-pujian. Di dalam nama Yesus ada kuasa dalam pujian kepenyembahan Tuhan. Tembok-tembok Yeriko boleh dirobohkan. Kuasa-kuasa maut, penyakit dipatahkan dalam nama Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Haleluya. Tengok kiri kanan. Haleluya. Mungkin kita nggak salaman tapi berikan senyuman. Betul? Haleluya. Ya. Ini adalah kebaktian yang perdana ya, yang pertama kita kembali bersekutu di dalam Tuhan. Sekarang telah tiba. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Karena ada kuasa dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita.
pujian, penyembahan kepada Tuhan. Tapi ketika keadaan begitu mencekam, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, kita bisa mengalahkan rasa takut, kita bisa merasakan rasa cemas dalam hidup kita. Tidak ada satupun, tidak ada seorang pun di saat ini tidak cemas melihat keadaan dunia. Segala golongan diliputi dengan kecemasan. Tapi firman Allah harus digenapi, Bapak Ibu yang terkasih. Akan datang masa-masa yang sukar. Justru dengan kejadian ini membuat iman kita semakin kuat. Bahwa firman Allah yang kita pegang selama ini adalah benar. Ini adalah berawal. Tuhan memberikan warning, peringatan bagi kita semua, Bapak Ibu. Akan datang masa-masa yang lebih sukar lagi. Kalau kita hanya mendasarkan iman kita pada kekayaan, kekuatan, kekuasaan kita, itu akan segera berlalu. Tapi barang siapa mendasarkan imannya pada batu karang yang teguh, yaitu Yesus Tuhan, dia akan senantiasa berdiri teguh menghadapi angin dan gelombang. Jadi marilah kita bersama-sama mempersiapkan hidup kita, semakin fokus hanya kepada Yesus. Datang ke gereja bukan hanya kita sekedar mencari berkat. Kita datang ke gereja bukan hanya sekedar mencari kesembuhan, tetapi kita mencari Yesus lebih dekat lagi. Agar ketika badai datang menerpa kita, kita tetap kuat. Dengan sayapmu Tuhan kami akan terbang tinggi. Melewati badai ini. Sebab hanya firman-Mu yang menjadi kekuatan. Yesus
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Lebih lembut pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganmu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Lebih lembut lagi pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Lebih lembut lagi Bapa, lewat nyanyian ini mengingatkan kami, hanya Engkau yang sanggup menolong kami, Tuhan. Dan kami sudah merasakan pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Dan kami hari masih bisa bernapas. Kami ada dalam rumah-Mu, semua karena pertolongan Engkau, Bapa. Pagi yang cerah, ibadah yang perdana ini kami tidak sia-siakan dengan baik. Kami hanya menyembah kepada Engkau. Kami mengagungkan Engkau, Bapa. Bapa, jadikan rumah-Mu menerima doa. Engkau berkata, rumah kudus rumah doa. Rumah yang kudus, rumah yang suci, yang ada di klaster yang baru, Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau yang kami agungkan dan kami sembah. Oh Jesus, jadikan rumah ini rumah yang kudus, rumah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami datang bukan sekedar bertemu dengan saudara kami, tapi lebih pada kami rindu, haus akan kebenaran firman-Mu. Bagian rusak yang haus, jiwa kami haus, Bapa. Air yang Kau berikan bukan air dari dunia, memberikan kepuasan sekejap, tapi air yang dari surga, yang memberikan kepuasan batinnya kami, Bapa. Kami serahkan segala beban kami, kami serahkan segala persoalan kami, kami serahkan segala masalah hidup kami semua kepada Bapa di surga. Dan terimalah segala pujian penyembahan yang kami peruntukkan bagi Engkau. Dan sekarang kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sekalipun cepat Tuhan, beri kemampuan kami untuk mengerti dengan baik. Sehingga kami boleh diberkati oleh firman Allah. Dan hikmat yang Kau berikan buat kami semua. Dan sucikan pikiran kami, dan angan-angan kami. Roh Kudus tetap mengurapi kami dan menguasai hati kami semua yang hadir. Istimewa hamba-Mu, bukan kepintaran hamba-Mu, tapi Engkau memakai lidah hamba-Mu. Sebagai alat-Mu, sucikan hati hamba-Mu di perkara najis, perkara tamak, perkara rakus, tapi perkara yang suci, yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga.
Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk menampung kebenaran firman-Mu. Semua yang cinta Dia katakan Amin. Shalom. Shalom. Sekalipun hari ini saudara lihat kiri kanan, kok bangku terbatas. Inilah ya seizin Tuhan. Maka ibadahnya sampai bikin 3 kali supaya yang tidak padat ya. Sore juga, dan kita juga bisa menikmati ibadah yang sesuai dengan protokol kesehatan ya. Ibadah kita ini cepat isi padat ya, jadi tidak bertele-tele ya. Jadi saudara kalau kesempatan untuk beri persembahan, selesai berkat firman Tuhan, selesai doa berkat pulang baru beri persembahan ya, supaya tidak membuang waktu ya. Kalau saudara mau mengembalikan hak milik Tuhan, lain lagi caranya ya. Selesai itu bisa diatur sendiri dengan baik supaya kita ini menikmati berkat Tuhan ya. Hari ini saya lebih banyak membaca firman Tuhan melalui saudara perhatikan di LCD saja ya. LCD catat, gue dibohongi sama pendeta, catat gitu. Saya senang saudara kritis untuk dengar firman Tuhan. Jangan, iya, jangan. Seserang ke saya kok kuliah nggak begitu. Kalau saya belajar demikian, saya juga jadi anak Tuhan nggak demikian. Iya, tar dulu. Ya sesuai gak firman Tuhan? Betul gak tuh firman Tuhan? Apa bisa isi pendeta karena rakusnya? Ya, atau tamaknya, atau sesuatu ini gak baik ya. Saya rindu, maka saudara doain saya ya, biar hati yang bersih benar-benar keluar dari kehendak Tuhan ya, bukan kehendak saya ya, supaya kita diberkati Tuhan. Maka catat dengan baik, catat buat pulpen ya. Mungkin saudara buka Alkitab terlambat, tapi melalui ini ya, apa yang saya sampaikan firman Tuhan hanya pernah saya sampaikan, tapi saya ulas kembali, tapi supaya kita mengerti dengan baik karena berhubungan dengan protokol kesehatan. Tema hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, iman dan hikmat. Iman dan hikmat. Nah, melalui firman iman dan hikmat ini saudara akan mengerti dengan baik. Oh, gitu. Saudara akan manggut. Iya, betul ya. Nah, kenapa demikian? Kalau kita ikut Tuhan, mengiring Tuhan, sebab Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan akal budi dan segenap hati, jiwa. Ya, jadi pikiran ya kita juga pakai. Ya, jangan ngaco. Jadi ngasih Tuhan, saya kasih Tuhan, tapi nggak pakai pikiran, salah. Kasih uang, Tuhan, buang jalanan kayak apa? Sebagaikan buang garam ke laut, sia-sia. Jadi harus kena sasaran. Saya senang jadi saudara menjadi anak Tuhan yang benar cerdik, ya, nggak bodoh. Makanya perlu hikmat. Nah, dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Sebelum kita ibadah, ya, sampai 3 bulan setengah, sebenarnya 3 bulan setengah ya. Sudah minggu ketiga, 4 hilang, ya. 3 bulan setengah kita tidak ibadah. Tuhan berbicara melalui saya, ya, hanya alat saya. Tuhan memberikan firman Tuhan. Ayo, tinggal di Goshen. Ayo, tinggal di Goshen. Kau lihat sebagaimana Keluaran 8 ayat 22 ya, catat aja ya. Keluaran 8 ayat 22. Engkau ada di Goshen, engkau terpelihara. Sebab Goshen ini tempat pengembalaan. Jadikan Tuhan gembala yang baik. Di gembala agung yang baik. Nanti pada ayat 22 ada perbedaan. Tulah demi tulah datang. Tapi engkau terpelihara dengan kau buktikan ada pemeliharaan Tuhan. Saya tekankan kembali Keluaran Mazmur 23 ayat keempat, ya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, lembah maut, ya. Lembah kekelaman, lembah maut atau lembah kematian. Ya. Sekalipun, dombaku kata Tuhan, bukan saya ya. Dombaku Tuhan. Engkau sudah bilang darah Kristus yang sangat mahal, darahku. Dan ayat selanjutnya, Tuhan bersertamu. Arti Tuhan Immanuel, arti Tuhan menyertai berjalan kita. Saudara, ya kita berjalan hidup ini bagaikan bayang maut. Betul-betul bayang maut. Betul-betul bayang maut. Maut mencari atau siap untuk menciduk. Katakanlah bahasa kalau polisi diciduk. Gitu. Ya, saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan ingatkan, iya, saya manggut dia. Ya.
ketika saya mendoakan Bapak Markus, tepatnya tanggal 28 bulan 5 ya, Pak Markus ya, tidak bisa doa ini di gereja ya kan 50 tahun pernikahannya, tapi bersyukur ya semua anak sehat, cucu sehat, dia ketawa. Terima kasih Immanuel nyata ya, iya saya berdoa ya, doa via telepon, gak bisa datang ya, tapi bersyukur kepada Tuhan bisa menikmati 50 tahun, lihat cucu, lihat anak, semua bahagia. Bukan kaya ya, bahagia. Dan ketika saya mendoakan anak kami, Yan, tanggal 25 Juni, ya kalau kamu bisa datang doa pagi ya. Sebab doa pagi ada sekitar 12 orang, kadang 15 orang, kadang 13 orang. Karena Bapak Edi, Ibu Hedi Hartono sakit ya. Kadang jatuh, sakit kakinya, saya datang. Hanya datang ada 10 orang nggak salah, nggak apa-apa, jangan, yang penting doa. Kalau mau doa ya, setengah 6 pagi datang, nanti kemudian doa pagi sama-sama berdoa. Ya, saya rindu biar tangan saya alat ya, bukan tangan saya hebat, tidak. Alatnya Tuhan untuk memberkati. Tuhan 25 tahun kau pelihara anakmu Mbak Yani dan Lina dan anak-anaknya berdoa. Saya mohon kepada Tuhan. Tangan saya yang hanya alat biar menikmati berkat Tuhan, dan saya rindu buat saudara semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan iya dan amin. Nah, dan saya bersyukur hari pas hari saya berdoa. Minggu kemarin tanggal 5 kita akan mulai ibadah, saya pikir jangan mundur lagi, ngobrol dengan siap doa pagi ya. Bagaimana Pak Tony, Bapak saya. Minggu 3 jangan. Oke, minggu 4. Oke. Minggu pertama Juli, tegang waktu sebulan. Kenapa sebulan? Sampai sebulan kita berdoa. Berdoa setiap pagi, berdoa mohon kemurahan Tuhan. Di ibadah yang perdana ini kita bisa menikmati berkat Tuhan. Akhirnya siap, baru mulai dengan baik. Protokol ya, siapkan yang baik, bangkunya siapkan baik, semua disiapkan dengan, bahkan sesiuli perjamuan suci rapikan dengan baik. Bagaimana cara yang baik kita turutin kemana. Nah, oke. Hari ini saya menyampaikan iman dan hikmat. Sebagaimana saudara sudah pernah dengar hikmat. Hikmat itu dikatakan dalam Amsal ya. Hikmat itu sesuatu kecerdasan. Ya, kecerdasan. Ya, kecerdasan. Kenapa kita butuh hikmat? Ya. Oh, jelas dong butuh hikmat. Kenapa kita jelas butuh hikmat? Kita ingat Yesus dong. Ya, kita lihat contohnya yang paling baik ke Yesus. Gak usah pendeta lah. Yesus contohnya. Yesus saya minta ada hikmat, bertambah. Loh, kalau saya minta hikmat gua aja dong. Coba. Lukas 2 ayat 40, 47 dan 52. Perhatikan. Lukas 2 ayat 40, 47, 52. Saya cepat sedikit ya, supaya saudara mengerti semua. Anak ini bicara Yesus. Yesus bertambah besar dan menjadi kuat. Penuh apa Pak Tony? Hikmat dan kasihnya. Perhatikan ayat 47. Saya cepat sedikit ya. 47. Dan semua orang yang mendengar Yesus, dia ini Yesus ya, sangat heran akan kecerdasannya. Kecerdasan datang lewat hikmat. Sebentar ayatnya ya. Berarti saya ingatkan. Kecerdasan ini, kecerdasan besar, kecerdasan Yesus ya, dan segala jawab yang diberikan. Dia bertanya jawab dengan orang Farisi sedangkan umur 12 tahun. Dia benar hikmat, punya kecerdasan. Perhatikan ayat 52. Ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan apa? Bertambah hikmatnya. Jadi bertambah, naik. Nah, jadi kalau Yesus punya hikmat bertambah, saya juga harus bertambah. Ya, maka hikmat itu ya. Makanya hikmat itu sesuatu yang luar biasa. Coba Amsal 8 ayat 12 dulu. Amsal 8 ayat 12. Aku hikmat apa? Tinggal bersama-sama apa Pak Tony? Perhatikan. Aku ini bicara hikmat. Hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Tadi ingatan ayatnya Lukas 2 ayat 47 ya, kecerdasan. Jadi hikmat itu bersama dengan kecerdasan. Jadi hikmat itu kecerdasan. Kecerdasan yang Tuhan berikan. Dan Yesus menikmati kecerdasan dan kecerdasan juga diberikan kepada kita.
Maka kecerdasan itu hikmat itu mahal. Coba Amsal 8 ayat 12, ayat 11. Ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Perhatikan, permata mahal. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamai. Jadi permata itu mahal. Ya, permata makanya Yakobus 1 ayat 5, perhatikan. Yakobus 1 ayat 5 dan ayat 6. Yakobus 1 ayat 5, 6. Nah, tetapi apabila di antara saudara, kamu ini bisa saudara saja ya. Di antara saudara ada yang kekurangan hikmat. Kekurangan hikmat. Hikmatnya kurang. Kekurangan hikmat, hendak ya kita kurang hikmat gitu. Hendaklah saudara memintanya kepada Allah, bukan pada pendeta. Yang salah, dia saudara meminta pada Tuhan. Pendetanya kacung ya. Jadi kekurangan hikmat. Mintalah kepada Allah yang memberikan kepada orang dengan murah hati, enggak kejam, dengan tidak membangkit-bangkit. Jadi orang kalau diberi, lu ingat dulu, gue bantu karena begitu. Namanya bangkit-bangkit. Kau Tuhan enggak demikian. Ya, dengan tidak membangkit-bangkit, maka ia akan maka itu akan diberi maka hikmat itu akan diberikan kepada saudara yang kecil. Nah, maka hikmat untuk minta hikmat. Nah, maka kita kurang hikmat, mintanya bagaimana? Ayat 6. Ayat 6-nya, tolong. Hendaklah saudara memintanya dengan iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diambang-ambingkan kita kian mari. Mintanya dengan iman. Saya percaya Tuhan berikan iman. Dengan satu iman ini percaya, dengan satu keyakinan Tuhan akan memberikan. Sebab kita meminta bukan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi Tuhan tahu saudara membutuhkan, kalau Tuhan Yesusnya hikmat. Nah, kita juga butuh hikmat. Hikmat itu penting. Contoh yang paling ringan, ya, ketika Salomo, ya, Tuhan datang, hei Salomo, apa yang kau minta? Ya, apa yang kau minta? Biasa manusia kalau minta, Tuhan berkata saya, nggak salah. Dan apa? Tidak. 2 Tawari 1 ayat 7. Perhatikan. 2 Tawari 1 ayat 7. 2 Tawari 1 ayat 7. 2 Tawari 1 ayat 7. Cepat sedikit. Pada malam itu Allah menampakkan diri kepada Salomo. Jadi Allah datang kepada Salomo dan berkata atau berfirman kepada Salomo and kecil, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Kalau kita doa minta ini nggak salah, ya nggak salah. Tetapi Salomo ngerti dengan baik, dia butuh apa? Hikmat. Ya, hikmat. Kenapa? Kalau dia dapat hikmat, ya kalau dia dapat dia butuh apa? Apa yang dia minta? Nah, dia bilang, saudara, saya minta apa? Datang Allah, tangan kanan, tangan kiri, kekayaan, mulai orang kan pikir duit. Tidak. Apa yang minta? Perhatikan ayat 10 dan 11. Ayat 10 dan 11. 10 dan 11. Berilah sekarang kepadaku. Kataku ini Salomo. Hikmat. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar itu? Perhatikan ayat 11-nya. Berfirman Allah kepada Salomo, berkata Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan. Perhatikan, meminta kekayaan, siapa yang gak pengen kaya? Mau ya, nggak minta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan. Kalau engkau tidak minta apa-apa, apa kata Tuhan lebih jauh lagi ayat 12-nya? Perhatikan ayat 12. Perhatikan ayat 12. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Hikmat dan kebijaksanaan. Selain itu Tuhan akan berikan kepadamu apa-apa Tony? Kekayaan, harta benda, kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja. Jadi kita ngerti. Kalau Tuhan kita minta hikmat, Tuhan juga tahu kebutuhan. Tuhan juga berikan kekayaan pada Salomo.
Kebesaran, kehebatan yang hebat, yang luar biasa. Nah, kita ngerti. Kenapa sih Tuhan? Loh, orang kita akan keliru. Bukan kita nggak boleh. Tuhan kata saya kaya. Contoh yang paling ringan. Lukas 15 ayat yang ke-12. Ya. Coba Lukas 15 ayat 12. Lukas 15 ayat 12. Kata yang bungsu nih. Iya. Kepada bapaknya, Bapak, berikanlah kepadaku apa? Harta milik. Kayaan kan? Kayak bapaknya. Dia tidak minta hikmat, ya. Minta harta benda, harta milik yang kita menjadi hakku. Lalu ayah membagikan harta kayaan. Ketika dia dapat harta, nggak punya hikmat, habis. Foya-foya. Tapi kalau kita punya hikmat, beda. Maka saya rindu. Kalau saya selalu berdoa, Tuhan berikan hikmatmu khusus buat anakmu, Bapak Yandi dan Lina, hikmat yang dari Tuhan. Saya selalu berdoakan. Saudara perhatikan saya doa, Tuhan berikan hikmat. Kalau dia punya hikmat, dia punya kecerdasan yang dari Tuhan, begitu dia punya uang, dia pintar, nggak sembarangan. Begitu diberkat Tuhan, nggak foya-foya, menjadi berantakan. Hikmatnya penting, sehingga kita punya hikmat, otomatis begitu ada harta kita nggak sembarangan, otomatis. Karena hikmat dari Tuhan, bukan hikmat dunia. Hikmat dari Tuhan, otomatis kita pikiran kita pasti bersih. Sebab datang dari Tuhan kan, Tuhan kan bersih, kecuali dari iblis. Ya, dari Tuhan ini bersih, dengan sendiri bersih. Kita kan berpikir bersih. Uang untuk apa? Ini apa? Ini dapat uang buat anak, buat sekolah, buat kuliah, buat kebutuhan gereja dan selanjutnya. Kita akan kelola dengan baik. Sebagai manajer, kelola dengan uang dengan baik sehingga berjalan dengan sempurna. Maka saya perhatiin, saya suka manggut. Tuhan, terima kasih. Saya bilang terima kasih Tuhan. Saya lihatin satu-satu jemaat. Iya ya. Saya manggut benar ya. Tuhan tuh baik. Ya Tuhan, pintar anak-anak. Karena hikmat, gak sembrono. Ya, gak sembrono. Nah, hikmat. Ya. Perhatikan hikmat. Sekarang iman. Mazmur 91 ayat 5 dan 6. Perhatikan. Perhatikan firman Tuhan ya. Sudah catat. Mazmur 91 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Perhatikan. Koper hukumnya apa arti? Dalam lindungan atau pelindungan Tuhan. Dalam pelindungan Tuhan. Ya. Saya ingat kemarin saya Yuli khotbah setelah batas saya nggak perhatiin ya. Dia udah masuk ke 91 dan pelindungan ayat ini ayat yang menjadi emas bagi umat Kristiani. Nah, kita padu ya iman kita. Nah, kita perhatikan baik firman Tuhan supaya ngerti. Engkau tak usah deh. Saudara nggak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap dari ayat pertama sampai saudara catat saja di rumah. Ini ambil intinya saja ya, saya ambil intinya supaya cepat. Engkau tahu, saudara tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Nggak usah takut. Pelindungan Tuhan. Teruskan ayat yang ke-6, perhatikan. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular. Saudara perhatikan, yang mengamuk di waktu petang. Ngauk, mencari mangsa, sampar. Tulah yang ke-5. Catat saja. Tulah yang ke-5 dalam Keluaran pasal 9. Ya. Keluaran pasal 9 dalam tulah yang ke-5 sampar. Penyakit sampar ya yang berjalan di gelap. Nah, tulah ada 10 tulah yang terjadi bangsa Israel, bangsa orang Mesir dan Tuhan kirim kepada bangsa Mesir. Ya. Tulah ini tulah yang ke-5 dalam Keluaran 9. Catat saja. Nah, ini masuk sampar, ya, tulah yang ke-5 yang mengenai pada saat itu pada tulah yang ke-5 pada binatang dan saat ini berjalan gelap dan sakit mengamuk, kerip. Kalau saudara teliti ya, hidup ini seperti bayang maut, betul-betul bayang maut. Saudara saya sama, dek-dek,
Tadi gereja. Maut ini menyerang. Jadi kita maut ini ada siap di waktu petang dan berjalan waktu gelap, sore dan malam. Diciduk katakanlah. Diciduk. Ya. Perhatikan ayat 10-nya. 10 dan 11. 10 dan 11. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat ke kemahmu, atau tulah tidak datang ke rumahmu. Perhatikan ayat 11 ya. Sebab malaikatnya akan diperintahkan Tuhan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Nah, ini bercerita iman, percaya. Wah, nah karena kita tanya lagi. Nah, karena iman dan hikmat. Tadi iman ya. Ini bicara firman, kita iman, tadi hikmat. Sekarang iman dan hikmat dijadu satu. Nah, kita tanya. Coba perhatikan LCD. Perhatikan, coba ya, perhatikan. Nah, ya. Anjuran pemerintah, enak ya. Anjuran pemerintah melalui protokol kesehatan. Kita adu ya. Sebab kita perlu hikmat. Akal sehat katanya kalau hikmat pengertian. Nah, anjuran pemerintah melalui protokol kesehatan apa? Pemerintah suruh cuci tangan, apa Pak Tony? Pakai masker, jaga jarak, tingkatkan imun, jaga kesehatan. Nah, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ini pemerintah anjurkan. Loh, tadi kan firman Tuhan katakan, penjaga, Tuhan melindungi. Nah, kita tanyakan, loh, mau ngapain dengerin pemerintah? Bukankah firman Tuhan iya dan amin? Betul. Tapi pemerintah katakan, sebagai jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Bukankah saya bisa uangku, diriku, jaga imun, jaga kesehatan, ya, diriku sendiri, hakku sendiri. Tuhan katakan, saya percaya Tuhan beserta saya punya iman. Kenapa demikian? Ya, kita tanyakan, kita harus jalan firman Tuhan jalan. Kenapa pemerintah kita harus rutin anjuran dengar atau tidak? Bukan kita punya hak. Diri saya, mati saya, sehat saya, ada apa pemerintah? Mati urusan saya, silakan. Tapi ingat, kenapa kita dengar anjuran protokol kesehatan? Roma 13 ayat 1 dan 2. Roma 13 ayat 1 dan 2. Perhatikan firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari apa? Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi pemerintah dia Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh siapa? Allah. Nah, jelas pemerintah ditetapkan oleh Allah. Demi Allah. Nah, ditetapkan oleh Allah. Jadi sudah dipilih oleh Allah. Perhatikan ayat 2-nya. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, orang itu melawan ketetapan Allah. Jadi kalau melawan pemerintah, melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya, apa Santai Yuli, akan mendatangkan hukuman atas diri. Melawan. Ayo, nyapu. Saya nggak ngerti. Nyapu lu. Kok denda kan 250.000 ya Pak Tony ya. Nyapu, melawan. Loh kok gak bisa? Ya kita masih untung di Indonesia. Kok di mana digebukin ya saya nggak ngerti kan. Nah ini melawan ketetapan Allah. Siapa yang melakukannya, artinya melawan pemerintah, akan mendatangkan hukuman sendirinya. Kenapa demikian? Ayat 4. Ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Untuk siapa Pak Tony? Untuk kebaikan kita. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah ya, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah ada hamba Allah untuk membalaskan muka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, di situ lihat.
Kenapa pemerintah katakan cuci tangan, melalui waktu sehat, cuci tangan, terus pakai masker, jaga jarak. Ya, jelas. Kenapa? Nah, kita perlu hikmat. Kita perlu hikmat. Kita pakai hikmat yang dari Tuhan. Oh, pemerintah itu dia sebagai hamba Allah. Ya. Oh, dia ditetapkan oleh Allah. Oh, gitu. Kita protokol kesehatan siapa? Jaga jarak. Terus pakai masker, cuci tangan. Oh, kesehatan. Untuk apa, Pak Tony? Untuk kebaikan kita sendiri. Buat kita sendiri. Nah, itu perlu hikmat. Perlu hikmat. Sehingga melalui hikmat kita ngerti dengan baik. Gak bisa. Kenapa? Kalau negara-negara yang sudah maju, dia ngerti. Saya kaget Pak Sarya ngomong, happy di New Zealand, gimana saya lupa. Ya, sudah lockdownnya udah nggak ada. Ya, karena taat. Negara A dengeran. Nah kita Tuhan berikan hikmat. Kita mengerti. Untuk jaga kesehatan, ya cuci tangan dong. Ya, jaga jarak dong. Dikatakan apa lagi? Pakai masker dong. Ya, pakai masker. Jangan firman iman babi buta. Kita perlu hikmat. Nah, iman jangan iman babi buta. Dalam nama Yesus, saya percaya Tuhanmu berkuasa dahsyat dan luar biasa. Kami beriman. Petrus bisa berjalan di atas danau Galilea. Saat itu saya percaya saya akan turun dalam nama Yesus. Apa Pak Tony? Nah, kagak punya hikmat. Jadi ngerti ya, jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan. Iman ditunjukkan dengan hikmat. Kalau Tuhan katakan firman Tuhan jaga jarak. Nah, demikian juga. Nah, dikatakan saya cepat sedikit lagi. Aduh, ya udah habis. Nah, jadi tadi jaga jarak tadi tolong Samuel pemerintah tadi cuci tangan pakai masker. Coba tolong mari. Tadi kata-katanya saya lupa. Tolong tadi Sam. Nah iya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Singkat aja ya, kalau ayatnya kelamaan. Cuci tangan ya, cuci tangan ini kalau dan bermakau. Kalau kita mau melayani Tuhan, cuci di kolam basuhan cuci tangan baru melayani. Kalau tidak cuci tangan, firman katakan mati. Ya, Tuhan katakan mati ya dalam Keluaran 20 ayat 21 ya. Keluaran 20 ayat 21 enggak cuci tangan, cuci kaki, mati. Artinya apa? Oh, dulu Taurat. Artinya cuci tangan, cuci kaki. Maka kita perlu cuci tangan. Supaya bersih tangan kita dilatih. Nah, apalagi yang kedua dikatakan pakai masker ya. Jaga jarak, pakai jaga jarak aja ya. Pakai jaga jarak ya. Jaga jarak ini mujizat Tuhan nyata. Kapan? Ketika Yosua ya, saat itu Yosua menyeberang sungai Yeriko ya, bukan Yeriko dalam hakim-hakim dalam Yosua ya. Yosua pasal 3 ya. Yosua pasal 3 saat itu ayo ya. Imam dan orang itu kata imam dengan kita ini ada jaga jarak 2000 hasta. Ya. Ketika imam membawa tabut masuk ke Yeriko, ada begitu injak, ada jarak sekitar 2000. Habis deh saya jatuh. 2000 hasta. Nah, misalnya umat Israel Badr gitu. Nggak mau dengar, nggak terjadi mujizat. Nggak terjadi mujizat. Karena nggak dengar-dengaran. Tapi kalau dia dengar-dengaran, terjadi mujizat. Sebetulnya, hei, antara tabut dengan umat Israel ada jaga jarak 2000 hasta. Gitu. Umat Israel dengar-dengaran, maka terjadi mujizat. Ya, dan Yosua pasal yang ke-6 juga ya. Mengalahkan Yeriko. Ya, ada jaga jarak. Jadi kita penting jaga jarak. Untuk apa?
sendiri, ada jauh. Yang keempat, tiga, pakai masker. Ya, pakai masker. Kenapa? Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya, masker itu pelindung. Kenapa pelindung? Waktu saya ngejar ayat ya. Waktu Musa begitu menerima dua loh batu, ya, mukanya bercahaya, ditutupi. Dia orang nggak tahan melihat cahaya daripada wajah Musa karena dalam kemuliaan, maka ada selubung. Makanya bukalah selubung, ya, selubung untuk menutup kemuliaan yang Tuhan berikan pada Musa. Demikian juga Tuhan, saudara harus pakai selubung supaya kemuliaan Tuhan ada di hidup saudara. Yang keempat, meningkatkan imun. Nah, kita masuk ke zaman suci ya. Imun ini untuk menjaga tingkatkan kesehatan kita. Ya, tingkatkan kesehatan kita. Ya, tidur, makan vitamin C. Jangan sembarangan. Pakai soal tidurnya, nyari uang, jangan gelojo, dagang kira-kira sekian jam, cukup pulang, ya, dan diatur dengan baik. Nah, kita ini imun secara jasmani, tapi kita juga butuh imun yang secara rohani, ya, secara rohani. Rohani penting, ya, kan di atas nggak ada orang. Rohani penting, sebab ini bicara rohani, bicara hal kebangkitan. Bicara hal kebangkitan, bicara hal hidup. Ya, kita kan ikut Tuhan bukan sekedar ikut Tuhan, asal ikut, enggak dulu. Apa jaminan Tuhan? Kita ingin juga mengalami penyataan Tuhan. Kita ingin mengalami mujizat Tuhan. Kita ingin mengalami firman Tuhan benar, enggak bohong gitu. Maka bro, kita butuh imun. Satu ketika, misalnya ya, kita dipanggil Tuhan. Tuhan, surga neraka. Oh, saya nggak tahu, nggak bisa. Kalau mati mana lo? Surga neraka? Nggak tahu, diserah Yesus Tuhan. Oh, nggak bisa. Kita harus konsekuen. Tuhan, kita ingin dapat Tuhan. Jawaban Tuhan yang benar. Ya, Tuhan, kalau saya mati kemana? Jawaban dari Tuhan. Nah, jawaban Tuhan melalui firman Tuhan. Ya, saudara perhatikan saja waktunya itu terbatas karena, berantakan. Jadi, Tuhan, saat itu dikatakan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 6. Ayat 53 dan sampai 56. Jebol berantakan ya. Perhatikan Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6. Ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka. Aku Yesus ya. Maka kata Yesus, bukan pendeta. Maka kata Yesus kepada saudara. Yesus berkata kepada saudara. Sesungguhnya jikalau saudara tidak makan perjamuan kudus, daging anak manusia dan minum darahnya, saudara tidak punya apa? Hidup di dalam dirimu. Perhatikan ayat 54. Barang siapa makan dagingku atau minum darahku di perjamuan suci, saudara mempunyai apa-apa Tony? Hidup yang kekal. Dan Yesus akan membangkitkan saudara pada akhir zaman. Terus ayat 55. Sebab dagingku ada benar-benar makanan dan darahku ada benar-benar hidup minuman. Perhatikan 56. Barang siapa makan dagingku dan minum perjamuan suci, saudara tinggal di dalam Tuhan dan saudara di dalam Tuhan. Ada lekat dengan Tuhan. Ya, lekat enggak? Kebangkitan, hidup yang kekal, lekat dengan Tuhan. Kita dan gereja bukan duit. Jangan dibodohin pendeta. Ya, kita hidup kita ngerti. Ikut Tuhan bukan sekedar ikut Tuhan, ikut-ikutan enggak dulu. Ikut tapak kaki Yesus, ikuti maunya Yesus. Yesus berkata, saya hanya ngomong, hanya saluran. Tuhan tinggal di dalam saudara, manunggal, menjadi satu tubuh dengan Tuhan, lekat dengan Tuhan, lekat dengan Tuhan, lekat dengan Tuhan. Ingat 1 Korintus 6 ayat yang ke-16. Coba LC saja. Ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikat dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Lekat dengan Tuhan satu roh. Kita rindu bersama dengan Tuhan, lekat. Kalau Tuhan beserta saudara, lekat. Bukan sekedar. Orang suami bisa istri diperlakukan gak baik, suaminya pasti marah. Kalau kita diperlakukan gak baik, ada Yesus pembela kita.
Dia selalu memperhatikan saudara dengan baik. Yang kedua, hidupnya kekal. Hidupnya kekal ini bukan sekedar hidup, bukan mati neraka. Begitu kita terima Yesus, ya kita kemana-mana. Hidupnya kekal itu hidup yang selama-lamanya, bukan masuk neraka sekekal selama-lamanya. Yang ketiga, kebangkitan. Kebangkitan. Waktu kita dipanggil Tuhan, setelah mati Tuhan kita bangkitkan. Tuhan Yesus bangkitan. Minggu depan ya, saya bicara tentang kebangkitan. Kebangkitan ini penting. Ya, kita meninggal orang itu dibangkitkan. Ya, makanya untuk kita mengerti, untuk menikmati janji Tuhan, nyata hidup kita ini, kita harus periksa diri. 1 Korintus 11 ayat 27 dan 28. Yuk kita masuk ke zaman suci ya. 1 Korintus 11 ayat 27 dan 28. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, jadi makan perjamuan suci harus layak. Ya, perhatikan, makan perjamuan suci dengan layak, nggak sembarangan. Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Kalau dia tidak layak makan perjamuan suci, ia berdosa terhadap tubuh. Jadi makan perjamuan suci juga sembarangan. Hargai perjamuan suci dengan baik. Jangan main-main. Hargai perjamuan suci dengan baik. Kita akan dapat makna. Makanya perlu hargai dengan baik. Makanya untuk hargai apa? Apa yang enggak beres dalam hidup kita ini, bereskan. Ayat 28. Karena tiap-tiap orang menguji diri sendiri, periksa. Apa yang enggak benar, benerin. Berubah. Bertobat itu metanoia, berubahlah pikiranmu. Baru sudah dia makan roti dan minum. Jadi periksa diri, Tuhan, ada enggak beres hidupku? Minta ampun ke Tuhan. Bertobatnya berubah berpikirnya. Sekarang saya harus ngasih istri. Kok sekarang saya saling hubungan suami jadi harmonis dan diberkati Tuhan. Nggak beres dengan saudara, bereskan. Makanya waktu jauh kan ditekan, ayo periksa diri dan baru kita nikmati. Kita mencari, kita menikmati perjamuan suci Tuhan dalam kita ini. Ada jaminan Tuhan dalam hidup kita semua. Nah, makanya kita jadi anak Tuhan yang baik. Bukan sekedar roti yang biasa, bukan anggur yang biasa. Saya mengangguk, iya ya Tuhan. Benar ya, ada kuasa. Saya mulut, saya kacung, congos. Betul ya Tuhan. Tuhan, betul ya, perjamuan suci gak sembarangan. Betul, ketika didoain, hanya alat. Saya alat kacungnya Tuhan. Tapi mohon tangan Tuhan memakai tangan saya. Supaya Tuhan menjadi satu dalam hidup saudara. Saya bilang, iya ya Tuhan. Oh iya Tuhan. Ya kita percaya kuasa Tuhan dahsyat. Amin. Kuasa Tuhan dahsyat. Tapi kita jangan mencobai Tuhan. Protokol kesehatan ajar kita turuti dengan baik. Semua demi kebaikan kita. Ingatkan tadi ya. Demi Roma 13 ayat yang keempat. Demi kebaikan kita. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Amin. Darahnya. Lain perjamuan suci datang. Amat kuasa. Petugas perjamuan suci datang ke depan. Lepaskan. Berdiri saja. Masusah darahnya. Darahnya amat kuasa sucikan lepaskan susah Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Firman-Mu bukan sekedar kata-kata, tapi boleh pengertian dalam kami. Kami membutuhkan hikmat, tapi juga membutuhkan iman. Tapi iman dan hikmat jadi satu.
Selama ini mungkin kami kurang mengerti firman dengan baik. Tapi melalui firman-Mu kami semakin diteguhkan. Ada rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Menjadi satu kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau dalam aku dalam Engkau. Bagai sekutu yang rapat. Mari saudara-saudara, saya ajak saudara bangkit berdiri. Sebagaimana tadi firman Allah yang mengatakan periksa diri kita dalam 1 Korintus 11 ayat 28. Adakan pemberesan dengan Tuhan pagi hari ini. Ada sesuatu yang kurang beres dalam kita, minta ampun kepada Tuhan supaya berkat Tuhan turun, supaya penyataan Tuhan turun dalam hidup saudara. Jangan satu pribadi tidak menikmati berkat Tuhan. Ayo masing-masing periksa. Ayo masing-masing periksa dengan diri saudara dengan Tuhan. Yang saya tahu ada saudara sendiri. Katakan kepada dia, supaya saudara pulang diberkati Tuhan. Tuhan, turunkan berkat-Mu atas perjamuan kudus ini. Dan berkat nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Saya bukan lagi roti, tetapi dalam sekutuan tubuh Kristus. Bukan cawan minuman anggur, tetapi dalam sekutuan darah Kristus. Bukan makanan minuman sesungguhnya yang bawa hidup kekal. Amin. Petugas akan membagikan roti dan tubuh Tuhan. Saudara, tangan saudara begini ya, silakan duduk begini. Nanti petugas akan memberikan saudara. Angkat tangan begini ya, begini nanti dikasih. Musik sayup-sayup. Ya, saudara siap buka tangan berdua. Ya, petugas nanti akan taruh. Setelah kita menikmati sebentar, nanti taruh tempat akan dipungut oleh petugas dan masukkan ke tempat ini. Nanti petugas akan datang, taruh. Dari dosa yang sudah terima, buka anggurnya sekarang lengket. Yang sudah terima, bisa buka, tetap berhubungan dengan Tuhan. Tetap berhubungan dengan Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Darahnya amat kuasa, sucikan. Hati-hati ya, ada klep ini jangan sampai kemakan. Lepaskan semua susah. Sudah terima semua? Darahnya tebus saya. Buka dulu ya. Darahnya amat kuasa, sucikan. Sudah dibuka semua? Mari saya jemput dengan hormat. Kita bagi berdiri. Dosa lepaskan semua susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan di dosa. Tubuh Tuhan sebelah kanan, tangan kiri darah Tuhan.
darahnya. Sebab apa yang telah kutusan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus pada waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah mengucap syukur atasnya, yang memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Tuhan juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan yang perjanjian baru menterai oleh darahku, berbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringat akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus datang. Angkat tubuh Tuhan, junjung lebih tinggi kepala saudara, darah Tuhan dan darah saudara. Dengarlah baik-baik. Demikian roti yang telah ucapan syukur diberkati dan diberi saudara, bukankah di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ambil cawan Tuhan. Junjung lebih tinggi kepala saudara. Taruh tangan kiri dan dada saudara. Bila mana yang sakit, taruh tangan kiri yang sakit. Masih ada mujizat Tuhan. Dengarlah baik-baik. Demikian cawan minuman yang telah ucapan syukur diberkati dan diberi saudara, bukankah di dalam syukuran darah Kristus? Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, kita mengucap syukur dan disambut dengan doa pribadi atau saat itu. Terima kasih. Nyatakan kuasa-Mu yang besar. Mengucap syukur dan doa pribadi kepada Tuhan pada pagi hari ini. Katakan apa yang jadi pergumulan saudara, apa yang jadi kebutuhan saudara, Dia ada. Kalau dirinya diberikan, apa yang kebutuhan saudara, tanpa saudara meminta pun Dia sudah siapkan apa yang kebutuhan saudara. Katakan kepada Dia pada pagi hari ini, apa yang pergumulan saudara, katakanlah pada Dia pagi ini. Katakanlah kepada Dia. Ya Ramasikala matakalama. Ya Ramasikina watakalama. Ya Ramasikala matakalama. Oh haleluya. Oh haleluya. Glory. Bapak, Engkau melihat mereka semua yang hadir. Engkau lihat jeritan hatinya Bapak. Bapak, Engkau tahu bebannya. Engkau tahu pergumulannya. Bapak, Engkau juga lihat tetesan air matanya. Engkau lihat cintanya sedemikian rupa Bapak. Jangan satu pribadi pun Engkau biarkan. Engkau Allah yang peduli, Allah yang berkasih, Allah yang cinta. Yang tidak membiarkan anaknya tergeletak. Dan Engkau Bapa tidak membiarkan anak-anakmu dalam keterpurukan. Engkau melihat mata air mata mereka. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan cinta-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Hikmat Kau berikan buat mereka pada pagi hari ini. Selain iman, hikmat Kau berikan menjadi anak-anak Kau yang cerdik seperti Engkau Tuhan, dan kecerdasannya sehingga masuk dan melawan dunia yang penuh jahat ini dengan hikmat yang dari Tuhan. Dia mampu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah dengar doa mereka
Haleluya. Amin. Silakan. Kita akan dengar pengumuman. Setelah kita dengar pengumuman, saya lagi tambahkan ya. Habis pengumuman, doa berkat, sudah pulang gitu ya. Jadi menghemat waktu. Ini terlambat 5 menit. Ya. Masker itu yang tadi tolong. Haleluya, kita sungguh-sungguh diberkati firman Tuhan, kita sungguh-sungguh diberkati oleh perjamuan kudus. Seberapa banyak kita yang dapat berkat boleh lambaikan tangan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, memberkati kita semua. Saya minta waktunya untuk beberapa pengumuman Bapak Ibu yang kekasih. Ya. Ibadah akan berjalan seperti ini dahulu sementara ya. Ada sesi 1, 2, dan 3. Jadi mohon Bapak Ibu tidak berganti sesi ya. Karena takutnya nanti satu sesi penuh, satu sesi kosong. Sementara mohon tetap tertib pada sesi yang sudah kita pilih. Ya, kecuali kita janjian sama teman, tukaran, silahkan. Ya, kita fleksibel untuk hal itu ya. Tapi kalau sesinya sementara tolong tetap pada sesi yang ada. Oke, dan minggu depan pun protokolnya tetap sama Bapak Ibu ya. Bukan berarti kita sekarang sudah lebih longgar, tetap sama seperti Bapak Gembala katakan tadi ya. Nah, terus persembahan juga kami ingatkan akan kita lakukan tidak seperti biasa, tidak ada kantong kolekte. Tapi setelah doa berkat, nanti kita akan memberikan persembahan 3 kali Bapak Ibu. Di depan sana ada 3 kotak ya. Silakan nanti Bapak Ibu tuh mulai siapkan persembahannya. Bukan dipilih kotaknya ya. Kita berikan persembahannya 3 kali ya, sesuai dengan berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Dan selanjutnya ini di tangan saya ada masker ya. Ya, apa face shield lebih tepatnya ya, pelindung muka seperti Mika ini. Ini adalah hasil karya dari siswa-siswi STTIP Pacet ya, Sekolah Immanuel, Sekolah Alkitab, Sekolah Tinggi Alkitab. Ya, mereka mencari dana tidak ingin hanya sekedar menadangkan tangan, tapi mereka berkarya. Nanti Bapak Ibu bisa mengambil tapi tidak dengan free ya. Artinya gimana? Boleh berikan 20.000, boleh berikan 10.000, boleh berikan juga 5.000 kalau kita nggak ada. Nggak ada uang nggak ambil. Bahkan kalau nggak ada uang pun kata Bapak Gembala nggak apa-apa. Tapi kalau ada kita memberkati mereka ya Bapak Ibu, supaya mereka bisa tetap terpelihara dengan baik. Ya silakan nanti diambil di depan ya ini. Oke, saya rasa demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Bapak Gembala. Oke, sebelum doa berkat saya lupa ya. Hari ini ada ulang tahun. Ya, besok ada Wata Gereja. Hari ini, besok Yosinta, Kristabella, Ibu Akim, Ibu Silvira, Sarah Fenty, Caroline, Yohanes Nenggolan, anaknya Nenggolan, adanya Yosua lah gampang, Sabta Yaya Sihombing, Immanuel siapa saya nggak tahu, apa Raja Guguk saya nggak ngerti ya, Ibu Puji Astuti, ya, Agnes Sihombing, adik-adik kakak ya. Tuhan berkati panjang umur, Tuhan juga memberkati apa yang kebutuhan kita. Yakin aja ya. Minggu ini ada ulang tahun pernikahan. Yang saya ingat ya, anak saya Priscilla 13 tahun ya. 13 tahun pernikahan. Esther adiknya Lola ke 18 tahun. Saya katakan Esther ya, Dedi hanya bisa memberi doa ya. Besok tanggal 7 ulang tahun kamu ya, Dedi hanya doain. Sedangkan dia mengalami musibah, kecelakaan, kaki patah ya. Minta hadiah Tuhan biar pulihkan. Ibu Siahaan ke 48 tahun, tanggal 10. Ibu Ros ya, 48 tahun. Tuhan biar berkati 2 tahun ya. Bisa lewat 50 tahun, puji Tuhan ya. Sana puji Tuhan ya. Secara sekian, mari kita berdiri. Nah tadi tutup muka itu ya. Buatan dari Pacet ya, buatan dari Pacet atau siswa STTIP, tarifnya 20.000. Saudara ambil, bayar 20.000 puji Tuhan, bayar 10.000 puji Tuhan, bayar 5.000 puji Tuhan. Kagak bayar silakan. Nanti kurangnya gereja yang bayar gitu ya. Jadi
Saudara nggak saya bingung, kok duit? Jangan ngomong duit, saya paling gak seneng ya. Kalau nggak ada, nggak masalah ya. Tapi juga memberi persembahan hati yang tulus. Sebab dari hati yang tulus, hati yang rela, hati yang cinta Tuhan, berkat Tuhan pasti turun ya. Orang yang menabur cucuan air mata pulang bersorak-sorai. Terima kasih Bapa di surga buat kelimpahan kasih-Mu yang besar yang Kau berikan dalam hidup kami. Sekalipun lebih 10 menit Tuhan, tapi kami bersyukur Engkau ingatkan kami firman-Mu, mengajar diri kami, hikmat dan iman kami tidak ngaco Tuhan. Kami jadi anak-anak Tuhan yang cerdik, yang cerdas, mengerti kehendak Tuhan. Kami belajar tunduk taat pada pemerintah, menurut pada protokol kesehatan, sehingga hidup kami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengenal hati mereka satu persatu. Kalau Kau sudah berkati panjang umur, Engkau juga memberkati mereka apa yang Tuhan. Ulang tahun pernikahan buat Ibu Siaan, buat Ibu Ros, dan Esther, dan anak kami Priscilla dan Christian berjalan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, pelihara sekian tahun, dan Kau sudah berkati kami firman-Mu, dan menteraikan hidup kami, dan saat ini kami akan mau memberi kepada Tuhan, sekalipun tidak seperti minggu yang lalu, tapi sebelum kami pulang, kami menikmati berkat Tuhan. Setelah pulang kami akan memberi dengan hati yang sukarela, hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang terbeban dalam pekerjaan Tuhan, lebih karena kasih kami mencintai dalam pekerjaan Tuhan. Berkati juga kami bisa memberi korban syukur, hak milik kepada Tuhan. Bagi mereka yang belum bisa memberi, Kau juga memberkati. Besok pagi kami akan berdagang, kami akan bekerja. Engkau Allah yang luar biasa, hikmat yang Kau berikan yang secara luar biasa. Sebagaimana kami percaya Engkau akan memberkati buat tangan kami, pekerjaan kami berhasil. Bukan jadi ekor dari kepala, bukan mudah akan naik. Kalau kami berjalan, berdagang, berkat Allah juga menyertai. Hikmat yang dari Tuhan secara ajaib yang tidak dipikirkan disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati season kedua, season ketiga, protokol yang melayani Tuhan juga memberkati. Saudara kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan, Tuhan memberkati. Terima. Silakan saudara. Saya tidak turun ya. Saudara minta maaf. Saya tidak turun. Ada mengerti keadaan. Mohon untuk keluar. Bapak Ibu mengikuti arahan dari petugas Kasih akan mengarahkan. Jangan keluar dulu ya. Yang keluar dari depan dulu Bapak Ibu.